Agila Aprilia, mahasiswa semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Negeri Gorontalo. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan grafien yang artinya pencitraan. Jadi geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di bumi. Adapun juga pengertian dari geografi menurut para ahli yaitu Bintarto 1977, dia berpendapat geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dan unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Di sini juga dijelaskan bahwa geografi tidak hanya mempelajari alam atau bumi serta gejala-gejalanya, tetapi geografi juga mempelajari manusia beserta semua kebudayaan yang ada yang dihasilkannya. Adapun menurut Alexander 1958, geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Dalam pandangan Alexander inilah mulai dibahas tentang hubungan timbal balik antara aktivitas manusia serta pengaruhnya terhadap lingkungan alam. Contohnya seperti penebangan hutan yang tidak terkendali oleh manusia mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan dan penggundulan hutan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Banyak para ahli yang memberikan konsep-konsep tentang geografi sehingga perlu dibentuk konsep dasar bagi perkembangan geografi di Indonesia. Untuk itu diselenggarakan seminar dan lokakarya ahli geografi pada tahun 1998 yang menghasilkan kesepakatan berupa 10 konsep esensial geografi. Konsep yang pertama yaitu konsep lokasi, digunakan untuk mengkaji di mana posisi letak suatu objek geografi yang ada di permukaan bumi. Jadi konsep lokasi ini dia dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama lokasi absolut. Itu merupakan lokasi yang menunjukkan suatu objek yang ditentukan oleh garis astronomi atau garis lintang dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua yaitu lokasi relatif, adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan tempat atau lokasi yang berada di sekitar objek tersebut. Contoh, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Yang kedua konsep jarak, jadi adalah ruang yang menghubungkan antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan waktu atau detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, atau satuan panjang sentimeter, meter, kilometer, milimeter, atau kaki. Konsep jarak ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jarak mutlak. Jarak mutlak adalah jarak antara dua buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang yang telah ditetapkan atau yang telah terstandarisasi. Contoh, jarak dari Indonesia ke Madinah adalah 8.460 km. Sedangkan jarak relatif adalah jarak antara dua buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu, sehingga bisa terjadi perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Contoh, waktu tempuh dari Jakarta ke Purwokerto menggunakan bus itu 6 jam 10 menit. Sedangkan ketika menggunakan sepeda motor dia bisa 5 jam 50 menit. Ketiga, konsep keterjangkauan. Jadi konsep ini adalah interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai baik dengan sarana transportasi ataupun dengan berjalan kaki atau kondisi medan mudah dijangkau atau tidak. Contoh
Ketika kita dari Indonesia ingin berlibur ke Switzerland, maka menggunakan pesawat terbang untuk mencapai waktu yang lebih cepat. Contoh lain, ketika kita berada di pedalaman hutan, maka menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki berjalan kaki itu merupakan pilihan paling tepat untuk menjangkau suatu tempat. Morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan wilayah. Jadi konsep morfologi juga bisa diartikan dengan hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Jadi contohnya masyarakat di dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Dieng merupakan dataran tinggi yang indah. 5. Aglomerasi atau dikenal dengan pemusatan. Ini merupakan pengelompokan suatu peristiwa dan fenomena dengan berdasarkan aktivitas manusia. Jadi konsep ini juga dapat diartikan sebagai persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Jadi contohnya yang pertama seperti pengelompokan daerah industri. Jadi di mana 80% industri di Indonesia terdapat di Kota Bandung dan selebihnya tersebar di seluruh tanah air. Lain pada masyarakat kota cenderung tinggal mengelompok pada tingkat yang sejenis sehingga timbul daerah pemukiman elit, daerah tempat tinggal para pedagang, daerah pemukiman kompleks perumnas yang kebanyakan penghuninya pegawai negeri, serta ada juga daerah pemukiman kumuh. Sedang pada masyarakat pedesaan yang masih bisa dikatakan agraris, penduduk cenderung menggerombol di tanah datar yang subur dan membentuk perdukuhan atau pedesaan. Makin subur tanahnya dan makin luas dataran, makin besar desa dan jumlah penduduknya. Yang keenam, konsep nilai kegunaan. Maksud dari nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh satu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup atau penduduk tidak sama, tergantung kebutuhan yang bersangkutan dan sifatnya relatif, di mana satu dengan yang lainnya pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Contohnya, tempat wisata. Bagi wisatawan merupakan tempat untuk berkreasi. Namun, bagi pedagang, tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Itu konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Fenomena alami misalnya aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial budaya itu misalnya pemukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencarian, jenis rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Jadi, geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkannya, dan di mana mungkin juga mengintervensi atau memodifikasi pola-pola guna mendapatkan manfaat yang lebih besar. Contoh yang pertama, persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Yang kedua, orang berladang dan mengembalakan ternak di daerah yang hujannya kurang, sedangkan orang bersawah di daerah yang cukup air. Yang ketiga, itu di kawasan yang sudah maju, orang membuat terus-terusan untuk lebih memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebagai angkutan air. Yang keempat,
dengan mengingat adanya aliran sungai, tanah yang subur, tanah datar yang terbatas, ada pola-pola pemukiman itu yang memanjang atau sepanjang tepi sungai, bergerombol, menyebar, dan terpencar tidak merata. Contoh selanjutnya yaitu pada daerah perkotaan yang dibangun secara terencana, orang membuat daerah pemukiman dengan pola sedemikian rupa untuk memudahkan setiap penduduk mencapai pasar atau tempat berbelanja, pergi ke kantor, pergi ke sekolah dengan sebagainya, dan dengan mudah serta mewujudkan kehidupan sehari-hari yang nyaman dan akrab. Sebaliknya, dalam keadaan serba keterbatasan, segolongan orang itu tinggal pada rumah yang saling berhimpitan tanpa disertai adanya fasilitas pelayanan umum yang cukup memadai. Konsep yang kedelapan yaitu konsep diferensiasi area. Ini berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai suatu nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Contoh seperti di daerah di pegunungan sebagai daerah pertanian yang menghasilkan sayuran dan perikanan laut atau tambak pantai, dan daerah yang relatif datar terdapat tanaman padi. Ini masyarakat di daerah pegunungan dia menggunakan baju yang tebal. Jadi berbeda dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai yang dia gemar menggunakan kaos oblong. Kesembilan yaitu interaksi dan interdependensasi. Jadi setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Jadi contohnya seperti gerakan orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lain seperti pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komunitasi atau ulang-alik dan migrasi. Jadi pergerakan barang atau sandang dari kota ke desa, pangan dari desa ke kota. Jadi itu pergerakan. Ada juga pergerakan berita atau informasi melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain terhadap pembaca atau konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan, yaitu konsep suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah yang lain. Jadi suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di suatu tempat dengan gejala lain. Jadi contohnya itu seperti Jakarta digenang banjir akibat hujan deras yang terjadi di daerah Jadi Bogor. Itulah tadi 10 konsep dasar esensial geografi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.